Sama kalau bagus. Oke, Mbak, ya sampai jumpa nanti ya Miss gitu doang. Kalau dari kakaknya ya Raisa waktu apa tahu dari keluarga bahwa bakal ada dokumenter, saya sama kakaknya Raisa langsung DM-an. Wah, Kang ini mau bikin dokumenter, dia langsung ngasih lihat foto-foto Raisa. Oh ini nih, saya punya foto waktu bayi gini. Langsung dia ngasih tahu, wah nanti ke rumah aja nih banyak. Wah langsung itu salah satu yang antusias tuh kakaknya Raisa. Langsung dia, ayo kita tukeran nomor loh. Dia semangat banget gitu mau menantikan wawancara itu. Iya. Soalnya emang aku sama kakakku ya Kang, kalau Kang Soleh pasti bisa lihat juga. Kakak tuh orangnya sangat suka dengan memori, nostalgia. Orangnya tuh lebih lebih kayak baper gitu. Nah kalau aku kan yang lebih ya udah langsung ke depan aja gitu kan. Udah lupa nih sama kayak pas ditanya Boim juga dulu gimana pertama ketemu, salah semua jawaban gue kan. Jadi gue kayak udah lupa tuh semua, ayo kita lihat ke depan gitu. Makanya itu ngelihat segala kontras aku dengan orang-orang di sekitar aku tuh mungkin itu yang bikin kita jadi cocok gitu. Karena mungkin hal-hal yang mereka nggak kepikiran, aku kepikiran dan sebaliknya gitu. Ya kan tadi dilihat di trailer juga bahwa kita bisa melihat seorang Raisa dari mata keluarga seperti apa. Betul. Jadi Raisa sebagai seorang penyanyi seperti apa, Raisa sebagai seorang ibu seperti apa, Raisa sebagai seorang istri seperti apa. Kan kalau kita bicara seorang Raisa itu kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Betul. Tidak bisa kita bicara soal penyanyi saja, tapi dia juga seorang ibu yang punya anak, dia juga seorang istri. Nah, bagaimana seorang Raisa menghadapi semua itu dalam hidupnya dan tetap bertahan di industri sehingga punya tahta sekarang, itu nanti silakan disaksikan di dokumenter Harta Tahta Raisa. Berizin yang luar biasa, Soleh Solihun. Oke, satu lagi terakhir. Itu ibu yang ngecung tuh. Boleh Mbak, boleh punten berdiri. Oh yaudah duduk aja mau nggak apa-apa. Aku Nuti dari Cinemax, buat kakak Raisa. Kita keluarga kebetulan fansnya kakak Raisa. Apa lagu favoritnya Pak Kasih Coba? banyak lah pokoknya. Tes dulu dong. Pokoknya yang di Bekasi saya Satu kalimat dulu. Nah, kalau dokumenter ini otomatis kan ingat lagi sama film yang dulu dari kakak Raisa. Ya tadi berkaitan dengan pertanyaan Brand, apakah ini nanti jadi titik awal lagi kakak Raisa untuk main film lagi seperti dulu. Kemudian apakah di dokumenter ini juga diselipkan yang dulu itu? Sorry kalau agak ngeluar, tapi kita semua kangen pengen acting ya. Iya. Terima kasih Mbak. Gimana Im? Ini topik favorit Boim kebetulan. Nah, ya udah ada di Pak Aman Im. Dia sebenarnya tawarannya nggak pernah datang. Nggak pernah datang. Jadi kalau nggak tahu sih sebenarnya. Dipa nawarin. Setelah ini lock. Langsung aku ditawarin jadi main film komedi ya. Waduh, sama Kang Soleh ntar. Sebenarnya menurut saya yang saya jalanin ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Ketika bikin dokumenter kita bicara tentang pengarsipan, tentang mengingat dengan segitu banyak. Jadi ada satu kejadian yang lucu waktu pertama kali, nggak tahu sih itu udah yang keberapa ya Dip ya? Yang screening keberapa gitu. Saya datang ke screening itu, tiba-tiba saya papasan sama cowok, dua orang di tangga, senyum dengan sangat pede ke saya, Mas Boim gitu kan. Gue kayak, hah siapa? Terus gue masuklah ke sinema itu kan, Dipa kenalin. Ini editornya, ini ternyata itu editornya. Dia mengenal saya dari semua bukan arsip apa sih? File. Semua scene ya, semua file, semua yang memang sebanyak itu, ada transkrip yang sebanyak itu, karena kan tadi kan ini nggak ada skripnya sama sekali gitu. Kita nggak berangkat dari skrip, tapi berangkat dari apa yang kita punya gitu kali ya, benar nggak? Apa yang kita punya baru dikembangkan dari sana gitu. Jadi sebenarnya ya ini dua hal yang berbeda menurut saya. Ketika ngomongin feature film kan persiapannya adalah reading dan segala macam, ini tidak ada prosesnya. Ya saya sih balik lagi ke Yaya sih. Kalau Yaya mau ya saya sih gas aja. Gas. Iya, Yaya mau. Gimana ya? Aku sih Wani Biro. Enggak lah, aku sejujurnya terlepas dari film itu sendiri gimana nanti juga ada sih pembahasannya sedikit.
Aku sih senang aja dengan prosesnya ya, pembuatan karakternya dan juga banyak sudut pandang yang aku sebagai penulis tuh lucu ya bisa menempatkan diri kita di sudut pandang orang, atau kita bisa bermain karakter ini, gimana kalau dia masa kecilnya seperti ini, berarti sekarang orangnya seperti apa. Dan itu salah satu ilmu-ilmu yang aku ambil buat nulis lagu juga gitu, kira-kira yang denger gimana, kira-kira segala macam lah gitu, pembentukan karakter. Tapi aku sih belum ada rencana ataupun apa gitu. Nanti nggak mau bilang nggak juga, karena suatu waktu tiba-tiba ada yang aku mau, ya mau aja gitu. Jadi aku sih kalau yang namanya mungkin masih di dunia seni gitu ya, pasti masih terbuka selama aku bisa ngejalaninnya gitu. Ya, dan tadi menjawab soal film itu ada, tunggu aja. Nanti Anda bisa melihat pembahasan soal karir Raisa sebagai bintang film. Ya, makanya nanti datang premier. Pokoknya nantikan ya. Mungkin boleh untuk menutup sesi ini, aku boleh minta tolong Yaya mungkin ya untuk kasih harapan ataupun juga ajakan gitu, terutama untuk Yo Raisa tentang film dokumenter Harta Tahta Raisa ini, silakan. Kalau buat Yo Raisa khususnya sih, ini pasti salah satu film yang udah dinanti-nanti. Karena apa? Karena isinya banyak kalian. Jadi ini adalah karya kita sama-sama. Karir aku sampai sekarang gimana caranya bisa nyampe sini, dukungan dari kalian juga. Jadi menurutku ini salah satu karya yang kita bikin dengan memikirkan Yo Raisa juga ya, Kang Soleh. Dan kalau misalkan bukan Yo Raisa juga penasaran dengan gimana sih industri musik, industri manggung, terus industri konser dan lain-lain, gimana ada jabatan-jabatan apa aja, ada behind the scene ini, ada orang-orang yang kayak gimana aja, kerjaannya apa yang nggak kebayang sebelumnya, mungkin abis nonton film itu jadi kebayang gitu. Dan mungkin nextnya orang-orang yang suka musik, tapi aku nggak mungkin jadi penyanyi, aku nggak suka, aku nggak bisa main alat musik. Ternyata gue bisa jadi ini ya di industri musik. Ternyata gue mungkin bisa di belakang panggung ini gitu. Jadi mungkin bisa bikin mimpi-mimpi baru juga buat orang-orang yang nonton film ini gitu. Dan ternyata industri musik tuh seluas itu dan sedalam itu, dan juga mudah-mudahan bisa bikin orang juga ngerasa semakin sayang gitu sama industri ini. Karena ada sisi edukasinya juga jadinya ya. Banyak. Baik, kalau begitu kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Raisa Solihun, Boim dan juga Mas Dipa. Boleh berdiri sekali lagi untuk kita lakukan sesi foto. Terima kasih banyak, dan tentunya kita akan sama-sama menantikan dari film dokumenter produksi dari Imaginary bekerja sama dengan Juni Records yang mempersembahkan Harta Tahta Raisa, film dokumenter karya dari Soleh Solihun, tayang di bioskop 6 Juni 2024. Nanti habis ini kita akan doorstop di sini juga tempatnya ya teman-teman. Kita foto dulu. Boleh yang tengah bawah dulu. Tengah bawah hati-hati, tenang. Yang atas masih dapat kesempatan. Tengah bawah silakan foto sekali lagi. 1, 2, 3. Tengah bawah aman. Yuk.